Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kajian rutin tiap malam Rabu. Pada malam hari ini adalah pertemuan pertama setelah Idul Adha. Pada malam hari ini sedikit kita akan membahas kepada makna sholawat dari Allah langsung, yang mana di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di sana Allah menyatakan, sesungguhnya kata Allah, aku pun, artinya Allah yang menciptakan saja ia bersolawat, malaikat bersolawat kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan atau untuk berselawat dengan penuh kehormatan. Artinya penuh penghormatan itu, kalau orang itu hormat itu berarti ia serius, khusyuk bahasanya. Nah, Allah pun berselawat. Di sini yang kita cari tahu, salawat Allah itu seperti apa? Apakah Allah dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad? Karena di sini dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian yang kita cari di sini, apa yang dimaksud dan siapa itu nabi. Nah, harus kita pahami dahulu kenapa diperintahkan ini harus bersolawat. Allah sendiri bersolawat. Nah, ini akan kita bahas dengan ilmu huruf. Apa yang dimaksud dengan ilmu huruf? Yaitu kita akan menjelaskan arti dan makna sholawat dengan memecah huruf per huruf yang tertulis di dalam bacaan atau huruf-huruf sholawat. Karena hurufnya ada huruf syad, huruf lam, huruf waw, dan huruf ta. Maka ketika ini nanti dibahas dengan ilmu huruf, kita pecahkan hurufnya, barulah kita mengerti dan bisa menjawab seperti apa Allah bersolawat kepada Nabi. Di sini sangat banyak orang yang mencari arti dan makna sholawat Allah itu seperti apa. Bahkan sholat ini sering diamalkan. Setiap hari ada yang mengamalkan dengan berbagai macam tujuan. Bahkan doa tanpa didahului dengan sholawat, maka doa tidak terkabul. Kemudian dari sebuah hadis Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Kutubus Sittah, diterangkan bahwa barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ini yang harus dipertanyakan, itu ketika kita berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah akan membalas selawat itu dengan 10 kali. Ini otak kita, pemikiran kita harus cair. Seperti apa Allah membalas selawatnya seorang hamba itu yang cukup membaca 1 kali, kemudian Allah membalas dengan 10 kali. Apakah Allah dengan berkata Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli sayyidina Muhammad dengan 10 kali? Apakah Allah akan seperti itu? Nah, ini penting kita bahas. Sekarang kita memperpendek durasi waktu kajian kita. Mari langsung kita menuju ke papan tulis bagaimana susunan sholawat yang sebenarnya atau asal usul terjadinya sholawat. Yang pertama adalah
dengan huruf sya. Kemudian ada huruf lam. Kemudian ada huruf waw. Kemudian ada huruf ta. Ini disebut dengan sholawat. Huruf yang sudah kita pisah terdiri dari 4 huruf. Huruf syad bermakna maha benar. Di makna dari syad ini adalah maha benar. Sering huruf syad ini mendahului pada kalimat setelah qiraah selesai dengan membaca subhanallahul azim. Kemudian lam, apa maksudnya? Maknanya adalah maha halus. Siapa yang maha halus disebut dengan hamba, makhluk. Waw adalah wahid, wahid esa. Ta taubat, pengampunan. Inilah 4 huruf sholawat yang sudah kita uraikan dengan makna huruf per huruf. Kita ulang. Sholawat diawali dengan huruf syad, yaitu bermakna syad. Yang tadi adalah maha benar. Nanti kita akan pecahkan kenapa artinya sampai maha benar. Kemudian huruf lam, maha halus. Siapa yang maha halus? Yaitu makhluk. Ini langsung kita tulis hamba karena menyangkut pada diri kita atau kemanusiaan. Waw wahid esa, bisa dengan arti wara, terpelihara dari menyekutukan Allah. Kemudian huruf ta dengan arti atau dengan makna taubat, yaitu pengampunan. Nah, mulailah kita untuk mempelajari sholawat ini dengan memunculkan suatu pertanyaan. Sholawat disusun dari 4 huruf, maka akan ada memunculkan kisah kenapa ketika dirangkai ini dibaca dengan sholawat. Sholawat adalah sebuah rangkaian yang sudah tersusun. Seandainya kita beramsal atau kita misalkan dengan huruf keduniaan, ada huruf ra atau huruf r bahasa kita, kemudian ada huruf mim, kemudian ada huruf ha. Kalau kita barisi disebut dengan rumah. Ini kita amsalkan dulu sebelum memahami sholawat. Rumah, kenapa ini bisa disebut dengan atau dibaca dengan rumah? Kita cari tahu dulu. Rumah itu apa? Tempat tinggal. Sholawat apa? Dukungan. Sekarang yang dimunculkan itu dukungan. Siapa yang mendukung, siapa yang didukung, dan dukungannya seperti apa? Sekarang kita amsal. Rumah, tempat tinggal. Siapa yang tinggal, siapa yang membuat tempat tinggal. Bentuk tempat tinggal seperti apa? Berarti kalau sebuah rumah tersusun daripada huruf ra, mim dan ha atau r, m dan ha, ini terdiri daripada susunan tiang, kemudian dinding, kemudian lantai, kemudian atap, ada lagi jendela, ada lagi pintu. Susunan tiang, dinding, lantai, atap, jendela dan pintu inilah disebut rumah. Inilah rumus bagaimana kita bisa mencari kenapa munculnya sholawat sama kenapa munculnya rumah. Karena tersusun daripada tiang, dinding,
lantai, atap, jendela, dan pintu. Sekarang kita kembali ke sholawatnya. Jadi di dalam sini sholawat ini kan huruf yang terangkai. Kemudian kita pisah hurufnya. Maka kita akan bisa menemukan awal-awal terjadinya sholawat, sehingga kita akan mengetahui bagaimana sholawatnya Allah dan malaikat kepada hambanya, kepada Muhammad, kepada Nabi. Nanti nabinya juga akan kita bahas. Sekarang kita cari tahu dahulu di dalam huruf syad, Di dalam huruf syad ini ada huruf apa? Di dalam huruf syad harus kita tahu dulu. Ada huruf shin. Ada huruf apa lagi? Ada huruf dal. Ada huruf apa lagi? Ya. Ada huruf. Karena kalau kita latinkan syad, ya, berarti ada 3 huruf. Syad. Nah, dari sini turun lagi ke bawah huruf shin. Inilah yang disebut dengan ini huruf tersurat, ini huruf tersirat. Kita tidak akan bisa mengetahui kemunculan huruf syad tanpa mengetahui huruf yang tersirat. Inilah yang disebut dengan ilmu huruf. Kemudian huruf lam ada apa? Yang tersirat, yaitu pada huruf mim. Huruf waw ada mana? Kosong. Huruf ta tidak ada. Dan di dalam huruf ta tidak ada huruf tersirat, karena tidak ada yang. Tapi awal-awal kejadian huruf ta adalah karena adanya 2 alif. Sekarang kembali kita urut. Huruf syad dengan makna maha benar. Kita munculkan pertanyaan, mana dan kenapa huruf syad dimaknai dengan maha benar? Apa yang benar? Apa yang benar? Lalu kita cari. Huruf syad berasal daripada huruf shin. Huruf shin ya. Kemudian a, kemudian ya. Siapa shin? Berarti huruf syad berasal daripada huruf shin. Huruf shin marilah kita pecah. Terdiri daripada 3 alif. Alif pertama ahad, alif kedua Ahmad, alif ketiga Adam. Dari mana? Ketika ingat Al-A'raf ayat 172 itu menceritakan, ingatkah engkau ketika engkau dikeluarkan dari tulang anak cucu Adam, kemudian engkau dimintai persaksian. Berarti kita ini tercipta atau dibikin atau dicipta dari air atau darah yang dikeluarkan dari tulang. Ya, dari tulang anak cucu Adam yang disebut dengan tulang sulbi atau tulang belakang, diambil dari situ. Inilah yang disebut dengan ketika Allah ingin dikenal, wa nafatu fihi min ruhi, dia meniupkan roh yang disebut dengan Ahmad. Kemudian ini berproses. Setelah berproses alam semesta, diciptakanlah Adam yang diambil daripada tanah. Inilah awal-awal daripada huruf sin. Kemudian setelah ini bergabung, inilah yang disebut dengan huruf sin. Ini diri. Ketika huruf sin ini dihembuskan sifat hayun menjadi hayat, hiduplah huruf sin, maka menyandang gelar. Jadi dal ini gelarnya, sandangannya, dengan makna menerima
balasan. Dinyatakanlah sudah, ia akan mendiri ini akan menerima balasan baik dan buruknya. Jadi dal ini menerima balasan. Makna daripada huruf dal menerima balasan. Ketika sudah dihembuskan roh ini hidup, dinyatakanlah akan menerima balasan. Nah inilah yang disebut dengan maha benar. Kenapa disebut maha benar? Karena banyak manusia yang ingkar. Ketika sudah lahir ke muka bumi, ia tidak mengenali akan dirinya siapa yang hidup. Inilah yang ingkar. Disebut maha benar, benar semua kejadian diri kita. Jadi huruf syad ini menerangkan awal-awal kejadian diri kita dan kita membenarkan karena persaksian diminta di sini. Ini dimaksud dari huruf syad. Makanya kalau syad maha benar, apa yang benar? Yaitu kejadian diri kita. Apa yang benar? Di sini kita dimintai persaksian. Arab ini jelas. Ayat 172. Ini kita persingkat. Jadi nanti silahkan dibuka Al-Quran Al-Arab ayat 172 adalah dalilnya atau dasarnya yang menceritakan awal-awal kejadian diri kita yang diambil dari Adam, anak cucu Adam, dan dimintai persaksian. Ketika dimintai persaksian, kita akan mengatakan bala syahidna, karena Allah mengatakan alastu birabbikum bala syahidna, sudah bersumpah dengan perjanjian yang 100% sudah maha benar. Jadi kita tidak keluar daripada perjanjian kita di sini. Inilah yang disebut dengan maha benar. Apapun yang diceritakan Allah, apapun yang dikatakan Allah, benar semua kejadiannya. Karena kita sudah bersaksi. Sebelum kita masih berupa air, sudah dimintai persaksian, kita sudah bersaksi dan menjawab. Seandainya yang masih berupa air, sanggupkah engkau, kata Allah, ketika air ini akan aku proses, aku jadikan tulang belulang daging, dan menjadilah diri yang disebut dengan manusia, sanggup pada menjalankan tugas, menerima amanah, menerima mandat. Ia menyanggupi, terlahirlah, disebutlah ya sebagai hamba yang menerima balasan. Tapi tidak sanggup kalau orang pengangguran, hamil, kalau jadi hamil, karena ia tidak sanggup, ketika ia dimintai persaksian, dia tidak sanggup menjalani kehidupan di dunia. Dia tidak bisa menerima. Inilah yang disebut kenapa adanya orang atau lahir dalam kematian. Karena yang perjanjian dia tidak sanggup. Dari mana perjanjiannya? Ada banyak di dalam Al-Baqarah juga diceritakan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika manusia merasa berat, Allah sudah menyatakan, aku tidak membebani, terimalah. Tapi ia tidak sanggup menerima. Inilah yang bisa dikatakan dengan kelahiran yang berakibat dengan kematian. Karena memang ia sudah ditakdirkan tidak sanggup untuk menerima perjanjian itu. Tapi pernyataan maha benar adalah kejadian diri kita yang benar. Semua yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran 114 surah itu benar semua, tentang menceritakan baik kejadian diri kita maupun perjalanan kehidupan kita sesudahnya. Itu benar semuanya. Itu maksudnya. Kemudian yang kita cari, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aku bersalawat, aku mendukung kepada siapa? Kepada diri. Aku, kata Allah, mencipta engkau, kemudian engkau akan aku jaga, aku pelihara engkau dalam ampunanku, kata Allah. Itulah yang disebut dengan dukungan Allah. Jadi Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan penglihatan, pendengaran. Itulah sholawatnya Allah kepada kita. Allah memberikan kemudahan, memberikan rezeki. Itulah bentuk-bentuk sholawat yang dikatakan Allah dengan innallaha, sesungguhnya aku akan mendukung engkau, aku akan berikan engkau. Makanya ketika kita bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah membalas 10 kali. Bahasanya kita bersolawat itu ketika kita melaksanakan sunnah Nabi,
satu kali yang kita kerjakan Allah membalas dengan 10 kebaikan. Bahasa 10 kebaikan itu adalah kuasa Allah. Bukan Allah berkata ketika kita berkata Allahumma sholli ala Muhammad lalu Allah 10 kali membaca itu, bukan. Tapi Allah 10 kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Allah permudah jalan kehidupan kita, rezeki kita semuanya. Inilah yang disebut dengan sholawat diam. Diamnya kita sudah termasuk di situ. Ini benar semua. Makanya sholawat benar semua kejadian sebelum terciptanya alam semesta beserta isinya sampai setelah isinya menjalankan tugas-tugas fungsinya kehidupan di alam semesta ini, itu semuanya benar dalam aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang disebut dengan maha benar. Inilah yang disebut dengan bentuk dukungannya Allah. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu bacaan sholawat, tapi sholawat yang sesungguhnya adalah kita melaksanakan perjanjian kita ketika ini sudah dimintai persaksian sebelum kita dibentuk, masih berupa air yang dikeluarkan dari tulang itu dimintai persaksian, sudah kita menyatakan persaksian. Maka ketika ini sudah jadi, pengakuan semua persaksian ini terbungkus dan dinyatakan sah, berubahlah huruf-huruf ini kepada satu huruf, yaitu huruf syah. Hanya berubah. Jadilah di sini kepada huruf syad. Jadi menjadikan huruf syad ini adalah melalui berbagai macam proses dahulu. Diproses dulu. Bagaimana Allah? Sama ketika kita membuat rumah, tiangnya kita proses, lantainya kita proses, semua bahan-bahannya kita proses, barulah kita rangkai, baru disebut dengan rumah. Sama. Ini berproses dulu, sempurnakan dulu penciptaan bentuk dan rupa, semua disempurnakan, barulah. Jadi yang nampak huruf syad. Padahal di dalam huruf syad ada 3 huruf. Jangan tertipu kita dengan bentuk yang tampak. Sah ketika sudah rangkum semua perjanjian, dinyatakan benar semua. Dan kita akui itu, ini sebagai persaksian kita. Kemudian siapa yang menerima tugas ketika perjanjian ini sudah lengkap semuanya diambil daripada rohnya, berruhi, barulah ini disandang, dikhususkan kepada yang namanya mahalus, yaitu kepada huruf lam. Maka kita yang hadir di sini adalah disebut dengan huruf lam, berbentuk. Ada rupa dan bentuk. Inilah huruf lam. Ketika kita melihat seseorang sedang minum, dialah yang minum, yang terlihat. Nih, kita duduk semua di sini adalah huruf lam. Ketika seseorang melakukan minum, kita lihat, pasti kita akan melihat menuduh yang minum adalah huruf lam. Padahal dia biasa bentuk dan rupa. Siapa yang memerintahkan untuk minum? Nih, jiwanya, pikirannya. Inilah kita yang sering tertipu. Siapa yang minum? Kita akan menunjuk kepada apa yang kita lihat. Tapi kita tidak pernah mencari kenapa ia minum. Ternyata ia minum diperintah oleh jiwanya. Ketika kita melihat seseorang berbuat, sedang mati, sedang berusaha, sedang bekerja, kita akan menuduh fulan bin fulan sedang berusaha. Bentuk dan rupa. Pernahkah kita mempertanyakan kenapa dia berusaha, kenapa dia minum, kenapa dia makan? Ternyata pikirannya yang mengarahkan untuk dia beraktivitas. Inilah yang bisa terjadi. Makanya ada di sebuah diceritakan dalam sebuah cerita Sirah Nabawiyah. Pada saat kejadian perang, ada yang disebut dengan harta rampasan, ghanimah namanya. Ketika Nabi membagikan harta rampasan tadi kepada orang-orang yang baru masuk Islam alam, kemudian majulah salah satu daripada yang melihat kejadian itu,
Berkata kepada Nabi, itu dari beberapa sumber, mengatakan Muhammad tidak adil. Idil Muhammad, idil Muhammad. Bagilah merata, adillah Muhammad. Apa kata Nabi? Celakalah. Sesungguhnya aku berbuat karena Allah yang memerintah. Aku tidak akan berbuat kalau tidak Allah memerintah. Inilah kita tertipu dengan apa yang kita lihat. Kita tidak pernah mencari tahu kenapa ia berbuat seperti itu. Jiwanya sudah diarahkan oleh Allah untuk berperilaku seperti itu. Inilah pentingnya kita membahas dulu. Lalu apa kata Nabi lagi? Celakalah orang-orang seperti kamu. Akan datang ada orang-orang seperti kamu. Celaka. Ia hanya melihat kepada apa yang ia lihat. Jahirnya, mata kepalanya ia lihat, ia tuduh salah. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang ahli tahfiz Quran, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa. Sesungguhnya bacaan Al-Qurannya tidak melewati tenggorokan. Ia ahli Quran, ahli baca, dia tidak mengerti tentang huruf. Maka dia tidak akan bisa membaca isi pikiran. Maka ketika kita melihat seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang lain, jangan pernah salahkan orang lain sebelum kita menanyakan atau bahasa kita sekarang mengklarifikasi. Karena Nabi pun sudah pernah dituduh Muhammad tidak adil Muhammad, adalah Muhammad. Muhammad sudah pernah dituduh. Nabi Muhammad sudah pernah dituduh seperti itu. Tapi Nabi tidak akan berbuat, kata Nabi, aku tidak akan berbuat tanpa diperintahkan oleh Allah. Inilah pentingnya kita. Ternyata jangan pernah kita melihat perbuatan yang jahil ini langsung memunculkan tuduhan dan fitnah. Kenapa? Ini yang berbuat. Orang dalam ada yang berbuat, yaitu dengan jiwa. Karena mim dengan arti jiwa. Jiwa sama dengan pikiran wujudnya. Kemudian setelah huruf lam ada huruf waw. Jadi orang yang berada, kita ulang sedikit. Orang yang berada pada huruf syad berarti orang-orang yang mengenal akan dirinya dan Tuhannya, mengenal akan perjanjiannya sejak ia dimintai persaksian, maka ia dalam menjalankan tugas. Siapa yang menjalankan tugasnya? Yaitu pada huruf lam yang tampak. Ia tidak akan berani keluar daripada segala persaksiannya. Persaksiannya salah satunya adalah bala syahidna man anta engkau Tuhanku. Maka ini dilambangkan dengan huruf waw. Ia tetap mengesahkan Allah. Aku adalah engkau. Bala saya engkau adalah Tuhanku. Makanya ada huruf waw. Kalau orang banyak membaca sholawat tapi ia bersekutu, ia berdukun, tidak disebut ia bersolawat walaupun ia membaca sholawat. Tapi ia berbuat syirik. Karena ada huruf waw di sini. Orang yang hidupnya selalu bersolawat, maka ia tidak keluar daripada huruf waw karena ia sudah melakukan persaksian. Engkau Tuhanku, aku adalah engkau. Maka apa jaminannya? Ketika huruf syad ini adalah ibarat buku lah, ini pedoman. Ini menceritakan awal-awal kejadian huruf syad, menceritakan awal kejadian diri. Ini menceritakan bahan dasar terjadinya huruf lam. Jadi huruf syad ini menceritakan bahan dasar terjadinya huruf lam dan menceritakan bagaimana huruf lam untuk hidup, menjalankan kehidupannya. Ini syad ini menceritakan itu. Kata huruf syad adalah wahai huruf lam. Ini kita ilustrasikan dengan bahasa kita. Engkau jangan pernah lupa bahwa diri engkau diciptakan daripada ruhnya Allah Ta'ala. Yang roh itu tadi berproses menjadi alam semesta, yaitu dari nur menjadi nur dulu. Kemudian alam semesta ada tanah, diambillah diciptakan Adam, barulah tercipta engkau. Nah, disinilah yang disebut dengan syad, memperingatkan kepada huruf lam, jangan pernah lupa. Ketika huruf lam ini ia berdukun, ia berbuat syirik, huruf syad memperingatkan lagi. Ingat, engkau sudah bersaksi, engkau sudah sanggup menjalani kehidupan engkau nanti di dunia, engkau tidak akan menduakan Tuhan engkau.
Sudah ada perjanji sebagai pengingat. Jadi huruf syad di sini adalah lam. Ini menceritakan bahan baku terciptanya makhluk dan menceritakan atau pengingat pedoman dalam menjalankan berkehidupan. Ini pedomannya. Ini yang melaksanakannya. Jadi ini tetap ya tidak keluar daripada apabila berdukun atau berbuat syirik apapun, maka sholawatnya batal. Adalah huruf waw. Maka orang-orang nih huruf lam yang selalu ingat kepada sejarah. Jadi ini pelaku, anggapan ini diri kita. Ingat kepada asal kejadian diri kita menyeluruh. Maka ia tidak akan keluar. Nah, dari mengisahkan Allah. Maka apa balasannya? Engkau dalam ampunanku, selamatlah. Selamat kehidupan kita, napas kita selalu dalam ampunannya Allah. Ampuni terus. Kenapa? Karena roh yang terjadi yang awal pun sudah mendapatkan ampunan. Jadi aplikasi ampunan ini melekat pada darah, pada air tadi yang menjadi makhluk lagi. Inilah yang disebut dengan sholawat. Ternyata sholawat adalah yang disebut dengan dukungan dukung mendukung. Dari mana? Sekarang ini hamba. Bagaimana seorang hamba itu bersolawat, bukan membaca selawat. Maka ia tidak keluar dalam aktivitas kehidupannya. Ia akan ingat bagaimana asal usul kejadian dirinya. Satu. Kemudian selama ia hidup, dihidupkan, ia dalam menjalankan kehidupan, ia tidak keluar daripada aturan-aturan yang sudah diambil persaksiannya. Tidak akan keluar. Maka inilah yang disebut hamba yang bersalawat, disebut salawat diam. Diamnya ia mengetahui asal usul dirinya. Diamnya ia mengerti bagaimana ia menjalankan kehidupan, menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan mulut, menggunakan hidung, menggunakan kaki, tangan, hati, dan segala macam organ-organ tubuh. Ia gunakan sesuai persaksian dan perjanjiannya ketika diambil persaksian masih dalam berbentuk air. Apabila lepas dari ini, maka salawatnya batal. Banyak orang yang membaca salawat tetapi ia tidak bersalawat. Ia tidak paham dengan salawat. Maka ketika kita sudah memahami salawat yang sesungguhnya, ia jalankan semuanya. Inilah yang disebut dengan dukungan atau salawat. Kenapa? Karena ketika ia mengetahui dirinya, ia mendukung bagaimana ketika Allah memberikan wahyu dan ilmu kepadanya, ia jalankan semuanya, mendukung pada Allah. Maka Allah pun akan mendukung apa yang diperlukan oleh hambanya. Inilah yang disebut dengan ketika hamba berselawat kepada aku, kata Nabi, satu kali Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Bahasanya 10 kebaikan. Kalau satu kali bernapas ia gunakan untuk bersedekah, nih kita misalkan sholawat dia. Iya, seandainya kita bersedekah dengan 1000 perak, bisa, ya kan? Itu disebut dengan sholawat. Kenapa kita bersedekah? Karena di sini Allah sudah menetapkan. Ketika engkau nanti hidup di dunia, engkau aku berikan rezeki, jangan lupakan sedekah. Ada infak, ada zakat semuanya. Kemudian dia hidup dan dia bersedekah. Bukankah dia sudah berselawat? Ketika ia satu kali bersedekah, apa balasan Allah? Allah akan membalaskan dengan 10 kali lipat kebaikan. Misalnya 1000 bisa jadi 10.000, bisa, ya kan? Tapi kita tidak tahu bagaimana cara Allah membalas selawat itu. Bisa Allah bukakan semua pintu-pintu rezeki, bisa Allah mudahkan segala urusannya. Itulah balasan Allah ketika seorang hamba satu kali bersalawat kepada Nabi, maka akan Allah balas dengan 10 kali. Itulah salawat Allah kepada hambanya, kepada Nabi. Salawat kita melakukan segala perbuatan amal kita sesuai dengan perjanjian kita. Inilah salawat kita. Kalau kita baca salawatnya, itu sama dengan
ketika kita melihat nasi kita suap. Antara membaca dan makna salawatnya kita jalankan semuanya. Itu yang terlibat, itu yang paling bagus. Yang disayangkan mengamalkan bacaan salawat tapi tidak memahami arti salawat. Oh, berarti salawat adalah kembali kepada asal usul penciptaan makhluk atau diri kita. Kemudian di dalam salawat karena ada sebuah ayat yang menerangkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar itu adalah orang-orang yang dekat. Aku bersama engkau. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau orang-orang sabar, ia berada di sini, ia tahu akan kejadian dirinya, ya sudah dipastikan Allah bersama engkau, karena ia pun sudah masuk ke dalam kerangka asal-usul kejadian dirinya. Tadi yang kembali kepada huruf syad, sabar bukan itu hurufnya. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau menemukan masalah, nih, ingat. Apabila menemukan masalah, kembalilah kepada sabar. Kenapa tidak langsung sholat? Tidak diperintahkan ketika kita bertemu masalah langsung sholat, tapi sabar dahulu. Kalau kita bertemu dengan sesuatu yang dianggap masalah, Allah memerintahkan temuilah sabar. Kenapa? Ketika kita menemui sabar, ada huruf syad. Ketika kita bertemu dengan huruf syad, ternyata kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya, siapa masalah. Inilah masalah tuntas. Kenapa? Karena wasta itu bisa tadi mengatakan kembali ke sini, nah, kembali ke asal. Ingat kejadian diri kau, ujar Tuhan dulu, siapa engkau itu? Kenapa ada masalah? Sesungguhnya tidak ada masalah, kata Allah. Jangan risau dengan masalah. Kenapa? Karena sebelum kita diadakan. Makanya setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kata Allah, ingatlah perjanjian kan sudah kupadahi. Aku berikan nasihat, aku berikan wanti-wanti. Jangan takut dengan masalah apapun di kehidupan engkau nanti, karena aku memberikan ujian tidak melebihi daripada batas kemampuan engkau. Kenapa kita takut dengan masalah? Inilah yang disebut dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau dari sudah Allah memperingatkan tadi, tidak melebihi batas kemampuan. Karena Allah tahu kemampuan kita. Sebenarnya masalah itu tidak akan pernah ada. Kita contohkan. Kalau orang ada mengidap penyakit gula, diabetes, ia akan menuduh gula yang mengakibatkan. Sudah pasti. Padahal bukan gula yang mengakibatkan. Tapi kenapa? Organ tubuh kita ini tidak bisa mengolah gula tadi menjadi karbohidrat. Sama, ketika jiwa kita ini tidak bisa menerima dan mengolah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat, inilah yang menimbulkan masalah. Berarti siapa yang menciptakan masalah? Ternyata pikiran kita sendiri. Mendengar orang bercerita, mendengar seseorang berkata apapun, melihat seseorang berbuat apapun tidak sesuai dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan mata kita, lalu kita mencemooh, lalu kita bersakit hati. Siapa? Ternyata pikiran kita lah yang menciptakan masalah. Ini tergantung juga. Kitalah tidak mampu mengolah apa yang kita dengar. Kita tidak mampu mengolah apa yang kita lihat. Kita tidak mampu mengolah apa yang kita perbuat. Lalu muncullah masalah. Bukan masalah yang menimbulkan pusingnya kita, tapi apa? Pusingnya kitalah yang membuat masalah. Kalau jiwa kita bersih,
tetap berada di dalam perjanjian kita yang awal, maka diri kita selamat. Karena sholawat adalah untuk keselamatan. Tidak disebut sholawat, tidak bisa disebut selamat kita itu kalau jiwa kita kotor. Kalau jiwa kita lupa akan kejadian diri kita, kalau jiwa kita lupa bagaimana pedoman menjalankan kehidupan. Inilah yang selalu masalah bertubi-tubi. Tidak akan pernah hilang suatu masalah jika jiwa kita ini tidak bisa mengolah. Sama makanan pun seperti itu. Ketika nasi masuk ke dalam mulut dan ke dalam batang tubuh, tidak bisa diproses oleh lambung, usus besar, tidak bisa diproses oleh ginjal, jadi racun. Berarti siapa yang salah? Bukan nasi yang salah, tapi kesalahan memproses, mengolahnya. Tidak bisa diolah. Sama, ketika bisikan masuk ke dalam telinga, ketika sesuatu nampak di hadapan mata kita tidak mampu mengolah yang kita lihat, barulah jadi masalah. Tapi kalau kita kembalikan ke asal, disinilah masalah hilang. Ini biangnya masalah. Makanya wasta'inu bisabri, setiap kita mendengar dan menemukan sesuatu, ketika kita lihat, ketika kita dengar, kita tidak bisa menyaring. Bersabarlah itu bahasanya, jangan langsung mengatakan oh susah, oh bid'ah, engkau salah, engkau bodoh. Jangan langsung, tapi kembalilah kepada wasabri, kembali kepada huruf syad, kembali kepada asal usul kejadian diri engkau, kembalilah kepada bagaimana pedoman menjalankan hidup. Nah, ini kembali kepada sabar. Setelah itu ayat berlanjut dengan wassalam. Setelah engkau kembali ke sini, maka engkau adalah disebut dengan sholat. Setiap orang yang kembali kepada huruf syad, dia akan disebut dengan sholat, bertemu aku. Orang yang tidak sabar tidak akan bertemu dengan Tuhan, karena awalnya ini ia mengenal pada diri, barulah disebut dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalam, barulah yang disebut dengan sholat, diperintahkan. Apa bedanya sholat dengan sholawat? Sama aja hurufnya. Coba lihat. Ada huruf syad, ada huruf lam, ada huruf ain, ada huruf ha, atau ta marbutah. Ingat, ini lam alif. Ini lam, ini alif. Kita pisah dulu untuk memahami. Syad tetap bermakna maha benar. Kenapa? Wasabri wafah, bertahan pada huruf syad. Kemudian tetap ada huruf lam, ya. Orang yang sholat setelah ia kembali kepada huruf syad, wasabri, setelah ia bersabar, baru ia bertemu dengan aku, dinyatakan bertemu. Di mana bertemunya? Nah, orang yang sabar, ia kembali kepada proses kejadian dirinya, baru ia bertemu aku, kata Tuhan, baru ia bisa menemui aku. Di mana bertemunya? Nih, bertahan dulu pada huruf syad, ya. Ia akui bahwa dirinya hamba, adanya lam, ya. Tapi huruf lam ini harus sadar bahwa ia hamba yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Nih, ada huruf alif. Alif lam lam ha, alif adalah af'al siapa? Af'alnya jah. Tidak bisa kita berbuat sombong, lupa diri. Lam makhluk, anggap ini sekarang diri kita. Jangan lupa ada huruf alif di depan. Bahwa engkau aku yang menciptakan, kata alif. Makanya berubahlah lam ini menjadi bentuknya lam alif. Setiap lam alif ini adalah disebut dengan kalimat ma'rifah, kalimat yang meniadakan. Makanya ini dengan arti tiada. Makanya kan banyak dengan kalimat setiap lam alif, maka la ilaha illallah. Sama. Kalimat yang meniadakan. Ketika la ilaha, maka siapa yang ditiadakan? Ilaha.
ilah ini adalah meniadakan kepada huruf lam. Makhluk ditiadakan. La ilaha. Makanya ketika lam yang dipisah dengan alif menjadi lam alif. Siapa yang ditiadakan nih huruf lam? Makhluk, tiada. Kemudian ada yang merasa hidup, lupa siapa yang hidup. Ia mengakui bahwa aku dihidupkan, bukan dihidupkan kita ini hanya tanda kehidupan yaitu hayat. Ada yang hidup sembunyi. Apa? Nih, ada huruf ta marbutah yang berasal daripada huruf ha. Maka huruf ha disinilah yang memperingatkan bahwa kehidupan kita ini, roh yang dihembuskan ke dalam batang tubuh dan menjadi batang tubuh adalah berasal daripada roh yang disucikan. Makanya hak bertitik dua yang disebut dengan ta marbutah. Inilah sejarahnya. Bila bertahan pada huruf syad, inilah baru dikatakan sholat bertemu dengan aku. Makanya wasta'inu bis sabri was shalah. Sebelum sholat di sini ada huruf sabar, wasyabri, wassalah. Sabar dulu, hanya temui aku. Tahu kan? Maka jangan pernah lupa diri, jangan menyatakan diri kita hidup. Kenapa? Karena roh yang dihembuskan ke dalam batang tubuh kita adalah berasal daripada roh yang disucikan. Sekarang kalau sholawat tak biasa, tapi kalau sholat tak marbutah, gimana bedanya? Kalau tak biasa ini barangnya, barang yang diberikan. Tapi kalau tak marbutah ini adalah roh yang menerima barangnya. Ini penerima barang yang disebut taubat tadi, pengampunan, yang melakukan pengampunannya ini, yang diberikan pengampunannya, ini huruf H ini yang diberikan pengampunannya. Makanya alif 2 ini bersembunyi, mengecil lah ini ke dalam tak marbutah. Mengecil, menceritakan supaya kita jangan lengah, jangan lupa. Itu barang taubatnya, ini ampunannya. Ini ampunannya huruf tak. Ini ampunannya. Di dalam ampunannya menceritakan siapa yang memberikan ampunan, ada alif ahad. Dan yang menerima ampunan adalah si Ahmad pada roh. Nih, maka bentuknya adalah, makanya huruf H ini bentuknya coba. Nah, nih bentuknya huruf H. Di mana letaknya? Kalau ini kita tarik di gulu leher kita, ini kepala. Ini apa? Nah, inilah pantat kita. Ini tulang lurus. Nah, Al-A'raf ayat 172. Ingatkah engkau ketika engkau dikeluarkan dari tulang nih? Ini tulangnya. Nah, ini tulang. Disinilah kita dikeluarkan tulang sulbi. Al-A'raf menjelaskannya. Ini berada di tulang belakang. Makanya ini huruf H bentuknya. Pas bentuk tubuh kita. Jadi jangan lupa. Huruf H inilah kalau kita mau bermain angka. Angka ini bukan dikarang. Di dalam Al-Quran 1/3 hak Allah. Fatihah 7 ayat, 3 ayat hak Allah 1/3. Batang tubuh kita 1/3. Inilah yang disebut dengan 1/3 nih. 1/3. Sekarang waktu Allah akan turun ke langit dunia di 1/3 malam. Nih, ini ulama berdebat. Jangan membayangkan bagaimana cara Allah turun ke langit dunia. Berdebat, kita keluar dari perdebatan itu. Kita kembali kepada makna huruf. Kata-kata 1/3, apapun 1/3. Semuanya 1/3. Kita memiliki harta 1/3 hak Allah. Kita memiliki waktu 7 hari 1/3 punya Allah. 1/3 punya Allah. Kita memiliki 1 hari 24 jam 1/3-nya punya Allah. Kalau waktu 24 jam, maka dari jam 3 hingga subuh, inilah waktuku, itu aku punya Tuhan.
Maka orang-orang yang berada di waktu sini, Allah akan angkat derajatnya. Aku kabulkan, kata Allah permintaannya. Bukan Allah yang turun dengan bahasa kita tafsirkan, kita pikirkan dengan macam-macam. Jangan dipikirkan lagi itu Allah. Bagaimana Allah jangan pernah memikirkan apapun. Yang kita bicarakan, sepertiga malam itu adalah hak Allah. Kalau kita berada pada hak Allah, apa yang tidak bisa Allah kabulkan, kita berada di waktunya. Itu maksudnya. Kata-kata sepertiga. Batang tubuh kita sepertiganya. Kembalikan. Jangan pernah diakui. Mana nih? Kehidupan inilah roh yang dihembuskan ke dalam batang tubuh. Itu hak aku. Jangan diakui kau itu. Jangan si hayat mengaku hayun. Karena hayat adalah tanda daripada adanya hayun. Adanya yang hidup. Nih, kembalikanlah kehidupan ini sesungguhnya. Sepertiga waktu, ingat. Bukan yang dikatakan Allah turun. Bahasa turun tadi artinya sepertiga memang hak Allah. Al-Fatihah 3 ayat punya Allah. Jangan diakui yang 3 ayat itu punya Allah, itu hak Allah. Ayat 4 dan seterusnya itu bagi siapa yang menyerahkan hak Allah. Barang siapa yang menyerahkan 3 ayat ini kepadaku, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, serahkan kepada Allah, maka apa ayat berikutnya kewajibanku untuk memberikan kepadanya. Serahkan dulu, jangan diakui. Alhamdulillahirabbil alamin. Merasa senang kita, ketika kita dipuji kita senang, mengambil hak Allah kita sudah. Ar-Rahmanir-Rahim, berbangga dengan kasih sayang, menyayangi, disayangi, berbangga akan itu, mengambil hak Allah. Maliki yaumiddin, merasa kita yang berkuasa, merasa kita merasa menjadi raja, maka kita mengambil hak Allah. Maka ayat 4 dan seterusnya tidak akan Allah kabulkan. Ketika kita kembalikan ayat 3, kembalikan kepada Allah sepertiga Al-Fatihah, Allah akan kabulkan, Allah berikan semuanya. Dari ayat 4 permohonan seorang hamba sampai ayat 7 Allah berikan semua. Dari mana? Dari mana dasarnya? Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Barang siapa yang menyerahkan urusannya, barang siapa yang menyerahkan kehendaknya. Di mana kehendaknya? Bukankah ketika roh yang dikeluarkan yang berupa air tadi daripada tulang itu adalah kehidupan? Itu ada iradah mengalir di situ. Innama amru iza arrada. Di sana kalimat iza, bukan ini. Innama amru iza, pasti. Barang siapa yang menyerahkan iradah kehendaknya kepada kata Allah, sifat iradah yang mengalir pada roh diserahkan langsung kepada Allah, kembalikan kepada Sang Pencipta. Kata-kata iza itu pasti apa? Ayyakula lahu kun fayakun. Aku adakan semua kebutuhannya dan aku jadikan semua daripada segala kebutuhannya. Aku cukupkan semuanya. Ini maksudnya ayyakula lahu kun fayakun. Tapi syaratnya apa? Kembalikan dahulu sifat iradah tadi kepada. Jangan pernah kita mengakui, jangan pernah kita merasa senang ketika dipuji, jangan pernah merasa sakit hati ketika dicaci. Jangan pernah merasa kitalah yang paling menyayangi dan disayangi, dikasihi semuanya. Jangan pernah merasa berkuasa. Itu sudah tanda kita mengembalikan iradah. Innama amruhu iza arada. Sudah kembali di semuanya. Maka orang-orang yang berada di sini semuanya, inilah yang disebut dengan shalawat. Jadi diamnya kita paham dengan diri kita, inilah yang disebut sholawat. Walaupun tidak membaca sholawat, ketika kita membaca sholawat, maka kita hafal. Seiring kita baca sholawatnya, pekerjaan af'al kita pun, baik af'al mata maupun af'al telinga dan mulut, tangan dan kaki, sesuai apa yang kita baca di dalam sholawat tadi, bersesuaian semua. Kenapa? Belum tentu orang yang membaca sholawat ia berselawat. Tapi orang yang dia paham akan kejadian dirinya, paham akan pedoman kehidupannya, ia disebut bersalawat. Membaca salawat dan bersalawat beda, dibedakan. Orang yang membaca salawat belum tentu bersalawat, tapi orang yang bersalawat paham akan dirinya, sudah pasti ia membaca salawat. Jadi kata-kata innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya kata Allah, aku pun mendukung. Sesungguhnya, maka engkau yang aku ciptakan itu
bagaimana ketika engkau berikan amanah semuanya, engkau kerjakan, itulah sholawat engkau. Sama ketika kita membuat rumah, kata ampun rumah, pemilik rumah akan berkata kepada rumah, siapa yang menciptakan rumah? Pasti pemilik rumah. Muncul dibahas, bukan pemilik rumah yang menciptakan, tapi tukang. Tukang tidak akan bisa membuat rumah kalau tidak diperintahkan oleh pemilik rumah. Maka di sini punya rumah, pemilik rumah, aku akan merawat rumah ini. Bahasa Tuhan ketuhanan sama dengan aku pun berselawat, aku akan memelihara rumah. Itu bentuk daripada salawatnya pemilik rumah kepada rumahnya. Bentuk rumah berselawat kepada tuan rumahnya seperti apa? Memberikan perlindungan. Kan menaungi sesuai gunanya, ya, sesuai penggunaannya. Tiang sebagai tiang, dinding sebagai dinding, lantai sebagai lantai, sesuai kapasitasnya. Pintu dan jendela, inilah dukungan rumah kepada pemilik rumah. Kalau pintunya kada bisa dibuka, berarti dia kada mendukung kepada pemilik rumah. Sama. Artinya bagian-bagian dari rumah ini yang menjalankan fungsinya masing-masing sesuai yang sudah dikehendaki oleh pemilik rumah. Pemilik rumah memasang pintu supaya apa? Pintu buat keluar masuk bisa buka tutup. Tapi kalau pintunya tidak bisa dibuka dan ditutup, maka ia tidak bisa menjalankan tugas sebagai pintu. Tidak bersalah. Kalau kita amsal, kalau kita buat sebuah permisalan. Inilah makna sholawat. Karena sholawat ini kalau diamalkan dahsyat, dibaca saja dahsyat. Apalagi kalau kita paham dengan sholawat, memahami akan diri, rasakan hasilnya bagaimana sholawat Allah kepada kita. Allah akan permudah semua. Bayangkan hanya kita satu bersolawat kepada Allah, kepada Nabi, Allah 10 kali bersolawat kepada kita. Bayangkan kalau kita paham dengan diri kita, bisakah kita dihitung? Selalu kita bisa dihitung. Diamnya kita mengerti akan sholawat, bisakah malaikat mencatat? Tidak bisa. Disinilah adalah pergumulan seorang bertanya dengan malaikat, di mana dia ditanyakan siapa engkau malaikat. Apa tugas engkau? Mencatat. Apa yang kau catat? Semua amal manusia aku catat. Bahkan hujan pun berapa juta tetes aku catat. Kemudian ditanyakan, dari tugas engkau mencatat, engkau laporkan kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan. Pernahkah catatan engkau itu ditolak oleh Allah? Tidak pernah satupun catatanku yang ditolak oleh Allah. Hujan berapa ribu tetes, tidak pernah meleset satu catatan. Kemudian adakah yang tidak kau bisa catat di muka bumi ini dari perbuatan makhluk? Ada. Ketika seorang hamba bersolawat, malaikat tidak mampu mencatat, langsung diserahkan kepada Allah. Makanya ketika kita bersolawat, Allah 10 kali langsung membalas. Inilah keistimewaan sholawat. Nah, di dalam Al-Quran dinyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada 3 huruf. Sholawat diperuntukkan kepada yang 3 huruf ini. Ingat, sholawat diperuntukkan kepada yang 3 huruf ini. Hurufnya adalah huruf penyerta daripada huruf ba. Ketika seorang makhluk sudah dinyatakan insan, ia disertakan dengan hurufnya karena ia akan menerima beban dan tugas. Jadi huruf ini penyerta penguat. Di mana Allah bersalawat kepada Nabi, ingat, ada huruf nun, maka nun inilah yang disebut dengan cahaya yang asal, yaitu Ahmad. Nih, ruh yang asal. Nih, ruh yang asal. Dari roh inilah berproses menjadi alam semesta dan seisinya. Alam semesta dan seisinya sampai yang disebut dengan makhluk. Nah, alam semesta dan seisinya dari ini dicabut. Kemudian sesungguhnya aku mendukung kepada di cahaya yang asal. Karena dari cahaya yang asal aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Semuanya mendapatkan sholawat. Nih, tidak mempedulikan siapapun,
Kenapa? Karena daripada roh ini diciptakan alam semesta beserta isinya, mendapatkan ampunan pasti sudah pasti mendapatkan ampunan Allah karena daripada roh. Kemudian syarat yang kedua, selama ia berada atau tidak keluar di dalam persaksiannya. Misalnya, semua alam semesta beserta isinya kuampuni karena Allah selama tidak keluar dari persaksian. Karena semua yang bersaksi dinyatakan makhluk. Tidak satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak dimintai persaksian. Tapi ketika sudah dilahirkan ke muka bumi, ia lari dari persaksian itu. Ia tidak kembali, maka tidak disebut Islam. Tidak kembali. Nah, ini persyaratan untuk mendapatkan ampunan. Makanya ayat itu didahului dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak didahului dengan kalimat iza. Ya hanya izallaha wa malaikatahu. Pasti aku berikan, maka tidak ada pengecualian. Kata-kata in tadi adalah aku berikan ada dengan syarat, berarti tidak pasti bisa mendapatkan ampunan, bisa tidak. Kalau orang yang selalu berada di dalam persaksiannya, tetap mengakui aku Tuhan engkau, aku akan ampuni. Inilah yang disebut dengan terciptanya neraka. Orang-orang yang tidak mengakui yang keluar dari persaksiannya, maka ia tidak mendapatkan ampunan Allah, disebut dengan kafir. Maka inilah yang disebut dengan neraka. Karenanya keluar dari persaksiannya. Inilah yang disebut dengan surga dan neraka. Ternyata kita sendirilah yang menciptakan. Kenapa? Ketika kita masih dimintai persaksian, bala engkau Tuhanku, bala syahidna. Kenapa kita ketika lahir ke muka bumi, kita lupa akan diri kita dan keluar menjalankan sendiri-sendiri kehidupan daripada pedoman-pedoman yang sudah Allah berikan kepada kita, berarti kita keluar dari persaksian kita. Maka kata-kata innallaha, sesungguhnya aku mendukung, Allah cabut dukungan itu. Makanya tidak mendapatkan ampunannya Allah. Inilah syarat-syarat orang yang bersalawat itu, sesungguhnya jangan pernah ia keluar dari persaksian yang awal kepada Nabi, kepada roh yang asal. Orang ketika membaca salawat kepada Nabi disebutkanlah kepada Nabi Muhammad. Di sini ayat itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bertahan dulu. Jadi Allah itu bersalawat kepada roh yang awal yang dijadikan alam semesta beserta isinya. Setelah ayat itu, setelah ini alam semesta dan isinya tercipta dan jadi, baru ayat itu bersambung. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi diperintahkanlah kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Muhammad. Kenapa? Karena apa? Karena lambang daripada roh yang dihembuskan yang pertama ini ada pada diri Muhammad. Lambang Indonesia, lambangnya burung Garuda. Ya, kalau negeri burung Garuda Indonesia aja. Jadinya menghormati kepada burung Garudanya, di situ lambangnya itu melambangkan, menghormati kepada Indonesianya sama. Lambang lambang orang Islam adalah mimha mindal Muhammad. Ketika ia berselawat kepada Nabi Muhammad, maka ia telah berselawat kepada Nabi roh yang asal. Bolak-balik jadinya sama. Makanya kan diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya diperintahkan dengan ayat. Inilah sesungguhnya bagaimana kita memahami makna sholawat dengan ilmu. Jadi kita amalkan sholawat, apakah itu dengan bacaan, apakah dengan diamnya kita. Maka setiap orang yang bersholawat, yang dengan diam, kita tidak bisa menjustis ia tidak bersholawat. Kalau ia
tidak memahami ini, barulah dikatakan ia membaca sholawat tapi tidak bersolawat. Tapi ketika ia memahami makna sholawat yang sesungguhnya, diamnya dia adalah bentuknya sudah sholawat. Ia tidak akan bisa berkata kasar. Dia diam. Kenapa? Karena dia tidak mau mengeluarkan kata-kata kasar. Itu sudah bentuk sholawat sudah itu. Inilah penjelasan kita pada malam hari ini, mengupas sedikit rahasia di dalam sholawat. Ini rahasia di dalam sholawat yang kita kupas dengan makna huruf per hurufnya. Di dalam tak marbutah itu kan ada huruf H ya. Ya. Nah, H itu yang menerima pengampunan. Yang menerima roh. Berarti pelakunya itu ya. Pelaku penerima ampunan. Iya, pelaku penerima ampunan. Terus bedanya dengan huruf lam yang maha halus hamba tadi apa? Nah, perbedaan H itu adalah hayat, berasal daripada hayat. Berarti itu roh, itu yang berasal daripada air yang dari tulang itu dicabut, kemudian berproses menjadilah lam, disebutlah makhluk. Kalau H, hayunnya. iya hayunnya. Dari lam itu tidak akan ada tanpa huruf H. Tidak akan ada. Dan lam itu tidak akan hidup tanpa huruf H. Itu maksudnya. Jadi H ini berproses menjadi batang tubuh dan berproses menjadi kehidupan. Itu H bedanya. Kenapa ada titik dua? Kenapa? Karena roh yang sudah disucikan, roh yang sudah bertaubat. Itu. Jadi itu artinya perbedaan huruf. Perbedaan huruf pun maka akan memaknai. Jadi akhirnya susunan huruf itu, dari mana huruf lam ini? Ternyata daripada roh. Roh ini dilambangkan dengan huruf H. Jadi H itu semuanya adalah melambangkan daripada perjalanan roh yang dihembuskan. Semuanya. H seperti tak marbutah juga huruf H. H biasa itu H, menyedangkan hayat dan hayat juga sama. Kenapa? Di mana bedanya? Karena dari H yang berbentuk tak marbutah itu melambangkan sepertiga daripada haknya Allah. Artinya itu murni, itu hak Allah murni itu. Tapi ketika ini sudah dihembuskan, H-nya berbentuk lagi. Nah, kemudian dari H tadi berbentuk. Kenapa? Karena wujud H ini sudah berubah dari air tadi, berubahlah wujudnya. Kelihatan sudah. Makanya H yang berbentuk itu tuh akan bisa bertitik di atas menjadi khalifah, bertitik ke bawah menjadi jim, kesempurnaan, berhubungan dengan wajhulah. Jadi coba kalau kita gambarkan, ini bagus nih. Kita gambarkan sedikit sejarah membedakan antara huruf H. Nah, sini aja. Sumber awal huruf H ini dulu. Nah, sumber awal kan huruf H. Huruf H ini dimintai persaksian kan awal nih, yang dikeluarkan dikit gambar ini lambang lah, bukan airnya tapi lambang dulu dilambangkan dengan huruf H. Inilah yang dimintai persaksian. Setelah ini dimintai persaksian, barulah dinyatakan sah, berubahlah menjadi nihayun, ya kan? Disebut dengan kehidupan. Ini sumber kehidupan. Ini kehidupannya. Dari H ini, nah berubahlah pulang sini. Tetap H juga. Tetap H juga masih H yang kedua, disebut dengan hayat. Masih belum bertitik. Tanda kehidupan, tanda adanya hayun. Ini menandakan adanya hayun. Sumber hayunnya adalah nih sumbernya. Setelah tanda kehidupan ini ada, muncul lagi ke sini, masih sama bentuknya. Bertitiklah di sini, disebut apa? Khalifah. Sudah menyandang tugas, sudah menyandang amanah. Nah, karena sudah khalifah,
dinyatakan. Maka kalau ketika sudah menyandang khalifah, ada lagi bertitik ulang sini disebut dengan jim. Ada pada huruf wajib ulang. Iya kuntum ila sholat faksilu wujuhakum. Semua khalifah adalah tanda kehidupan. Semua khalifah berasal daripada hayat yang sama, daripada hayat berasal sama daripada aku. Semua khalifah sama asalnya daripada aku semua. Semua khalifah adalah identitasku. Semua khalifah adalah identitasku. Dari mana identitasku? Walillahil masyriq wal maghrib. Ya kan? Fa aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Nah, sempurna semuanya. Ini urutan huruf. Carinya bagaimana mempelajari huruf bisa tahu ini asal kejadiannya urutan huruf. Dari H ini menjadi H dan hayun. Kemudian dimunculkan tandanya, kemudian berubah menjadi huruf H disebut dengan khalifah, sudah menyandang tugas. Semua khalifah adalah identitas, semua makhluk adalah identitasku. Itu maksudnya. Nah, jadi ini sejarah huruf. Jadi kalau ada yang berkata, kamilah yang tinggi ilmunya, yang lain tidak sempurna, yang lain di bawah. Ingat apa kata Allah? Tidak akan aku berikan ilmu itu kecuali sangat sedikit. Tidak ada. Jangan pernah merasa ilmu paling tinggi di muka bumi ini. Kenapa? Tidak aku berikan ilmu itu kecuali sangat sedikit. Jangan pernah. Yang lain tidak sempurna, belum tentu. Mungkin mereka menuju kepada kesempurnaan. Hati-hati, kita masih berproses hidup. Jadi jangan pernah kalau kita merasa tinggi ilmu, hati-hati. Jangan pernah, kita selalu akan merasa kurang ilmu. Karena Allah sudah menyatakan sehebat apapun kita mengajar ilmu tetap kecuali sangat sedikit. Silakan kalau saya bertanya. Dari kalau sudah ada kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.